Ya sebelumnya ceritanya si Kotot ini mungkin gue sambungin sama cerita legenda aslinya ya. Ya soalnya Clona. Anjir, cerita apa Mas Muntun? Gak niat cok. Ya makanya gue sambungin sama cerita aslinya si Gatot ini. Ya biar panjang. Timbang kau ceritanya 30 detik terus aku protes. Cerita apa ini Bang Fred? Kok cuma bentar? Banyak kali bang kayak video bokep. Yes lah, langsung aja. Dahulu kala di Arcapada Universe para dewa, hiduplah Bima dan Arimbi. Nah mereka ini itu suami istri. Terus mereka buat segede papap dan lahirlah Gatot Kaca. Ya fun fact, dulu pas kecil si Gatot Kaca ini tuh namanya itu Jabang Tetuka. Ya cerita ini gue panggil Kotot aja biar gampang. Oke lanjut. Nah si Gatot ini tuh lahir dengan tubuh yang kebal. Ya kebal beneran. Saya suntik pakai jarum aboket, kalau nggak masuk saya kasih iPhone. Ya sampai-sampai pas lahirannya si Kotot ini, tali besarnya si Kotot ini tuh nggak bisa dipotong pakai pisau biasa. Nah para dewa yang lain ini udah nyoba segala cara buat potong tali besarnya si Kotot ini. Ya tapi tetap gak ada satu pun dewa yang bisa. Bang, bisa bongkar trik ini nggak? Nah skip. Apa? Kau kira aku bisa naik tali pusar kah? Akhirnya Dewa Krishna ini turun tangan dan nyoba nge-scan si Kotot ini pakai kekuatannya. Saya merasakan hawa-hawa. Dan ternyata si Kotot ini tuh punya kekuatan yang lebih para dewa. Dan tali pusarnya si Kotot ini cuma bisa dipotong pakai pusaka Kunta Wijaya Danu. Ya itu, sebuah pusaka milik Batara Narada, sang guru besar para dewa di Arcapada. Akhirnya si Arjuna, salah satu anggota dari Pandawa ini tuh diutus buat ngambil pusaka Kunta Wijaya Danu itu ke Batara Narada. Lah, kok aku? Kan yang punya anak si Bima. Kok aku yang suruh ngambil? Akhirnya si Arjuna ini OTW ke tempatnya si Batara Narada. Nah di sisi lain Prabu Karna, dewa dari kubulan ini tuh juga ngincer Kunta Wijaya Danu buat tujuan lain. Nah si Prabu Karna ini tuh ketemu sama Batara Narada duluan dan ngebawa Kunta Wijaya Danu. Terus pas di jalan si Arjuna ini papasan sama Prabu Karna. Naruto, Sasuke. Oh ya kebetulan si Arjuna sama si Prabu Karna ini tuh rival. Ya dan akhirnya mereka pun bayuan buat rebutan Kunta Wijaya Danu. Dan si Arjuna ini kalah. Terus Kunta Wijaya Danu itu dibawa lari sama si Prabu Karna. Ya, si Arjuna ini cuma berhasil merebut sarung senjatanya. Asu, udahlah. Ya, akhirnya si Arjuna ini balik sambil cuma ngebawa sarung senjata Kunta Wijaya Danu. Ya tapi ajaibnya tali pusarnya si Gatot ini bisa kepotong meski cuma pakai sarung senjatanya. Anjay. Oke lanjut. Lalu pada suatu ketika ada seorang dewa yang namanya itu Prabu Kalapracona. Ini tuh pengen banget buat ngenikahin Dewi Supraba, seorang bidadari Arcapada. Tapi para dewa yang lain ini tuh pada nggak setuju. Soalnya si Dewi Supraba ini tuh nggak boleh dinikahin sama sembarang orang. Ya tapi karena si Prabu Kalapracona ini udah ngebet banget. Akhirnya dia ngutus bawahannya Pati Sekipu. Ya sebut aja si Kipli. Kita namain Kipli aja gimana guys? Prabu Kalapracona ini tuh nyuruh si Kipli buat ngebikin kerusuhan di Arcapada. Nah si Kipli ini tuh termasuk top lokal dewa terkuat di Arcapada. Anjay. Terus si Batara Narada ini tahu dan akhirnya si Batara Narada ini turun tangan. Nah si Batara Narada ini tuh nyekat si Kipli. Tunggu di sana wahai anak muda. Terus dia itu nge-challenge si Kipli buat bayuan sama si Kotat. Ya kalau dia menang dia boleh ngebawa si Supraba. Ya waktu itu si Kotat ini masih bocil. Terus si Kipli ini kayak seriusan nih bayuan ngelawan bocil. Gas. Dan pertarungan antara Kotat sama Kipli ini pun dimulai. Nah, pas si Kipli ini tuh nyoba ngebukin si Kotat ini malah ketawa. Ya soalnya kan si Kotat ini imun, jadinya ya serangannya si Kipli ini gak mempan. Ya akhirnya si Kipli ini ngamuk dan ngeluarin pusaka saktinya. Kebal nih bos, senggol dong. Ya ternyata si Kipli ini berhasil nembus kekebalan si Kotat pakai pusaka saktinya. Dan si Kotat ini pun bokat. Tamat. Turung blok. Yang si Kotat ini kalah. Si Batara Narada ini tuh langsung ngebawa mayat si Kotat ini ke kawah dan di muka, sebuah kawah suci para dewa. Terus diceburin tuh si Kotat di kawah itu. Terus Batara Narada ini manggil semua para dewa buat ngemasukin semua senjata dewa yang terbuat dari baja dan kuningan ke kawah Chandra di muka. Dan
tiba-tiba muncul seorang pemuda dari dalam kawah dan regi muka. Ya, si Kotat ini lahir kembali dan dapat bab otot kawat tulang besi berkat campuran senjata para dewa. Anjay. Ya, yang awalnya dia cuma seorang bocil, tiba-tiba dia jadi gede dan jet gitu. Terus, si Batara Narada ini ngomong ke si Kotat, "Nah, adu mekanikmu dengan Patih Sikipu belum selesai." Langsung, si Kotat ini OTW ke si Kipli dan ngalahin dia dengan gampang. Om dalalet, om. Anjay. Terus juga, si Kotat ini juga nyamperin si Prabu Kalapracona dan ngebokem dia sampai mokat, biar dia ini gak ngebikin masalah lagi di Arcapada. Dan akhirnya, si Kotat ini balik ke keluarganya. Halo, Pak. Lu jabang tetuka anakku. Yoi. Nah, pada saat itu, julukan dia ini itu berubah dari Jabang Tetuka menjadi Gatot Kaca. Terus, si Kotat ini di-giveaway senjata sama para dewa, yaitu kotak Antakusuma yang bikin dia bisa terbang. Dan juga sarung tangan Praja Musti dan Praja Denta yang bikin dia jadi lebih kuat. Nah, sejak saat itu, si Kotat ini selalu ngalahin siapapun yang bikin kerusuhan di Arcapada. Ya, si Kotat ini bertekad buat ngejaga kedamaian di semesta Arcapada. Tamat. Thousand worlds, and not a single worthy foe. Take over!